Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya menjadi amalan solihan fi mardotillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Viral baraya teman-teman semuanya kaitan Kades Hoho yang fenomenal, yang banyak tatonya itu, tapi luar biasa kaitan kinerjanya. Meskipun banyak tatonya, tapi kinerjanya menjadi inspirasi bagi kepala desa di seluruh Indonesia. Kades Hoho yang dikeroyok oleh oknum LSM Harimau kaitan dengan anggota LSM Harimau tersebut yang mengikuti testing pencalonan perangkat desa yang gagal, yang tidak lolos testingnya. Akhirnya beberapa organisasi masyarakat atau lembaga sosial masyarakat mendukung, mengawal Kades Hoho. Luar biasa tah gitunya, ari anu jujur, anu cager, anu bager mah akhirnya banyak dukungannya. Salah satunya adalah Pemuda Pancasila di Banjarnegara. LSM Grip Jaya juga membantu mengawal Kades Hoho. Wah, ciut kaitan dengan oknum LSM Harimau. Pesan khusus untuk para LSM Ormas, ketika merekrut anggotanya itu harus selektif. Jangan sampai oknum ikut masuk organisasi jadi ngariweuhkeun. Menjaga nama baik organisasi harus hati-hati, harus selektif Pak. Lanjutkan perjuangan ormas-ormas LSM yang pro rakyat. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan demi kepentingan warga masyarakat. Well, lanjutkan. Aksen. Sekuat Nusantara, siap beda, siap beda, siap beda. Nusantara, siap beda, siap beda, siap beda. Begini kenyataannya tanggapan warga Purwasaba sendiri seperti apa sih Kades Hoho? Apakah benar adanya seperti yang viral di medsos? Ibu-ibu ini asli warga desa Purwasaba ya Bu ya? Ya, asli dari brocor. dari lahir di sini. Seperti apa sih menurut warga desa Purwasaba Pak Kades Hoho ini Bu? Orangnya gimana gitu Bu? Ramah, jujur. Terus apa lagi Bu? Rakyat, tidak sombong lah, intinya sama rakyat itu baik. Selama 5 tahun Pak Kades menjabat ini gimana Bu untuk desa Purwasaba ini? Apakah semakin maju, semakin berkembang atau malah semakin mundur? Ya, semakin berkembang, semakin maju. Semakin maju. Iya. Semakin terkenal, semakin terkenal. Iya benar. Ini apakah warga sini bangga Bu punya Kades seperti Pak Hoho ini? Ya, alhamdulillah bangga sekali. Bangga sekali ya. Di mana-mana malah jadi dihormati. Kalau itu ya, polisi pas kamu maju ya. Iya. Jadi pengaruhnya cukup besar ya Bu ya untuk warga juga, untuk desa Purwasaba ini ya Bu ya. Kades Hoho ini gimana Bu tanggapannya? Ya, bagus sih. Bagus. Iya. Pembangunan di sini gimana Bu? Jadi pada halus jalannya. Iya. Sudah halus ya? Sudah halus jalannya. Nah, kalau untuk orangnya sendiri Bu, Pak Kades Hoho gimana Bu menurut warga sini? Orangnya baik. Baik. Rakyat. Sering terjun sendiri kayak sawah gitu. Oh gitu. Padahal kan sosoknya dibilang Tato ya. tertato, ya. Enggak masalah itu, enggak ini. Kalau masalah tato itu enggak ini, hatinya baik kok. Baik ya. Jadi penampilan itu enggak menentukan ya Bu ya.
Bahkan kalau dibilang ini Pak Kades Hoho sangat bertolak belakang dengan penampilannya ya, gitu. Pembangunannya luar biasa untuk Desa Purwasaba. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Monggo, assalamualaikum. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya untuk saudaraku semuanya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang bermanfaat, memberikan pengetahuan kepada kita semua. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala masalah-masalah cepat beres. Terima kasih atas dukungannya. Ya, kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku semuanya, kita lanjutkan berita-berita yang viral berikut ini. Pak Kades Hoho ini ternyata lulusan S2 Hukum. Bapak, apa masalahnya sih itu teh yang ramai banget? Oh, kita kan ada kosongan tanah desa. Apa yang kosong? Hadus tiga-tiganya. Udah sah. Waduh. Tapi jangan nakal kayak Kades aing walaupun ikatnya putih. Jangan. Untuk para provokator, terutama yang dari luar Purwasaba, yang itu ikut-ikutan ya, jangan diulangi lagi. Untuk yang provokator nih, karena setelah saya lihat itu acik orang-orangnya itu aja ya. Senin apa Selasa saya ke Polda Jawa Tengah. Masih ingat dengan Kades Hoho yang ingin lulusan S2 Hukum pasti minimal tahu lah tentang hukum. Dan terakhir updatean yang saya tahu, beliau dipanggil oleh Pak KDM ke Lembur Pakuan untuk berbicara tentang masalah ini. Mudah-mudahan permasalahannya lekas selesai dan bisa bekerja kembali dengan baik di desanya. Saat elit politik beramai-ramai mendesak Kades Hoho dipecat hanya karena dia berani menolak aturan yang diciptakan elit politik karena ia merasa peraturan ini bisa menghambat rakyat. Hal ini membuat ia mendapatkan tekanan makin brutal, tuduhan makin liar, tapi di tengah ancaman dan risiko kehilangan jabatan, dia tetap tegak, turun langsung meninjau pembangunan di desanya tanpa mempedulikan elit politik. Kades Hoho, setelah lama mati-matian bangun desanya, sekarang malah terancam dipecat karena dianggap melanggar kebijakan para penguasa. Tapi bukannya takut, dia justru siap kehilangan jabatan demi kebenaran, siap dibuang asalkan rakyatnya tetap maju, sampai-sampai namanya jadi omongan besar, dan bikin elit politik ketar-ketir karena keberaniannya terlalu bahaya buat mereka. Bukan cuma diancam dipecat, Kades Hoho bahkan diincar seolah harus dihabisi. Begitu ngerinya tekanan daru elit politik yang terus menggema, desakan pemecatan berubah jadi ancaman penjara. Tuduhan dilontarkan tanpa henti seakan dia musuh negara. Padahal di tengah suasana mencekam itu, dia masih berdiri tegak, turun ke lapangan, memastikan pembangunan desa tetap berjalan. Dan disinilah ketakutan berubah jadi pertanyaan mengerikan. Apakah seorang pemimpin yang membela rakyat benar-benar harus dibungkam dengan ancaman sekejam ini? Di saat harga beras naik di mana-mana, Kades Hoho malah bagi-bagi beras gratis. Satu rumah, satu kantong, isi 10 kilo. Dan bukan cuma sekali, tapi cukup buat setengah tahun. Panen melimpah, rezeki dibagi rata. Inilah pemimpin yang mikirin perut rakyat, bukan kantong sendiri. Hoho bukan cuma Kades, tapi simbol harapan Desa Purwasaba. Untuk para provokator, terutama yang dari luar Purwasaba, yang itu ikut-ikutan ya, jangan diulangi lagi. Nyorana wedine karo rokok. Ya, paham. Terus untuk yang provokator nih, karena setelah saya lihat itu acik orang-orangnya itu aja ya. Senin apa Selasa saya ke Polda Jawa Tengah ya. Saya akan adukan semua perbuatan kamu terhadap keluarga saya, istri saya, dan orang-orang yang ada di dalam wisata. Perbuatan kamu sudah melanggar hukum, kamu melakukan persekusi, intimidasi, dan lain-lain di situ. Ya, tunggu. Pembagian THR buat Linmas dan RT RW. Terus uangnya belum ada karena belum panen.
Jadi Pak Lurah utang pelejit dulu. Oh. Itu sebelah sana juga setengah kresek. Ini semua. Sama RT. Itu utang pelejit. Besok setelah paling ya utang plus bunga-bunga nih pelejit. Karena belum ada cuannya. Itulah. Sampean udah tahu belum sama Kades Hoho ini? Yang terkenal banyak tatonya, tapi nyata kinerjanya. Nah, belakangan ini diboikot oleh Menteri Imigrasi. Karena kenapa? Karena banyak tatonya. Coba, menurut sampean, mending banyak tatonya, tapi oke kinerjanya, daripada pejabat yang bersih tanpa tato, tapi banyak korupsinya. Coba menurut sampean, lebih pilih yang mana nih? Langsung di komen-komen aja ya. Wih, ini keren bang. Kata-katanya KDM kanggo kades bertato. Tenan iki, yang ditato uduk tangan ro awake tok. Tapi ya pembangunannya neng desone, barang Pak. Piye lur, desone sapa? Kadese sen ngene iki. Gila ada hebatnya tuh tato itu. Kades Hoho itu bukan urusan ditatonya. Yang ditato bukan tangannya, tetapi pembangunannya penuh tato, penuh warna. Segala ada, serba punya. Inilah desa kaya. Desa Purwasaba, Banjarnegara. Para netizen, Piye pendapatmu Jal? Tulis nak komentar. lan ojo lali like, share, lan follow akun iki ben ora ketinggalan info heboh lainnya. Heboh. Kades Hoho mau maju jadi Bupati Banjar. Sopo sing setuju kumpul kene. Iki sing tua wae seorang nenek mendoakan Kades Hoho jadi bupati. Lah kamu piye? Di nomor 1 tadi di Purwasaba sudah meluas kemana-mana. Kutu. Bupati Banjar. Alhamdulillah. Doa ya. Saya panjatkan ya Allah. Baik sehat. Jadikanlah cucu bupati. Amin. Banjarnegara dan dapat Piye netizen? Menurutmu? Tulisan yang komentar, karo like, share, lan follow akun iki ben ora ketinggalan info viral lainnya.